Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita di mana? Yeay, kita lagi di seaside nih di Yokohama Landmark Tower. Nggak cuma landmark ya, ini ya Yokohama lah ini ya. Yokohama ya. Yokohama Landmark Tower kan satu gedung. Satu area. Ya, kalau kita ini di dekatnya Red Brick malahan. Lihat kan ada kapal di belakang. Dan itu adalah laut buatan ya, karena ini adalah reklamasi. Lautnya beneran. Lautnya beneran, tapi pulaunya ini pulau buatan. Tanahnya buatan. Reklamasi. Yeah, Tadi kita habis dari makan di ramen. Saori namanya apa? Sario. Sario. Saori Sostika. Sario. Chinese restoran ya. Chinese restoran. Terus ada ramennya. Muslim friendly sih. Muslim friendly tapi ya itu pakai halal chicken gitu kan. Ya. Menunya ada apa aja tadi? Ada ramennya ada 3 macam. Soyu ramen itu soy sauce biasa. Terus ada miso. Di situ fermentasi kedelai juga khas Jepang. Terus juga ada shio. Shio itu ramen. adalah salty. Adalah salt ramen. Ya. Semuanya enak sih. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Tadi habis nge-lab terus meluncur ke sini dan dari kampus itu alhamdulillah 35-an menit dari kampus sampai sini. Terus di sini juga macam-macam gitu tempatnya. Oke, episode kali ini kita mau ngomongin tentang perjuangan cari beasiswa di Jepang. Perjuangan juga untuk cari beasiswa yang ongoing. Jadi memang benar-benar awalnya itu nggak ada beasiswa, tapi kemudian dapat beasiswa setelah menjadi mahasiswa gitu ya. Maaf ya, kita lecek banget karena hari ini panas banget. Ya sebenarnya udah nggak terlalu summer sih, cuman emang keringetnya tuh masih ada sih. Siapa dulu ini? Jadi kita mungkin cerita tentang beasiswa kita ya. Jadi di sini kita S3, alhamdulillah aku dapat max namanya tipe SGU, Super Global University. Itu emang nggak semua universitas sih ada skema max itu ya. Ada beberapa universitas dan itu ternyata skemanya itu cuma sampai tahun 2023. Jadi kayak pas banget pas aku insya Allah nanti lulus PhD setelah 3 tahun gitu. Terus kalau Mas Yudi di sini pakai apa? Pakainya Ajinomoto. Ya, jadi nama perusahaan. Mas Yudi tuh banyak banget dapat beasiswa. Nggak banyak ya. Iya, jadi banyak kayak trialnya. Banyak trialnya, terus juga pengalaman cari beasiswanya itu banyak banget. Dan sekarang alhamdulillah settle-nya itu dapat Ajinomoto sampai lulus. Amin. Terus mungkin Mas Yudi dulu ya cerita. Enggak. Aku ya. Mas dulu aja. Oke, yaudah. Kalau aku jadi kan aku awalnya memang udah lulus dari S2 dari NAIS. Dari Nara itu September tahun kemarin. Nah kemudian cari-cari beasiswa buat S3. Itu tuh aku waktu itu daftar namanya beasiswa Max SGU sama beasiswa CWAJ. CWAJ nanti kita tayangkan di sini ya ininya ya websitenya ya. Itu College Women Association of Japan. Jadi itu kayak perkumpulan ibu-ibu yang berpengaruh gitulah. Jadi ibu-ibu. Di Indonesia tuh ada nggak ya? Ada kayaknya asosiasi perempuan Indonesia. Kan pertama gitu. kali kongres perempuan pertama kan di Jogja itu. Oh. Yang tanggal 22 Desember. Ya, jadi itu kayak ikatan asosiasi perempuan Jepang gitu. Tapi sebenarnya itu juga adalah cabangnya. Jadi kayak emang ada beberapa negara
yang terlibat gitu. Jadi kemarin juga waktu wawancara itu ada nggak cuma orang Jepang juga, tapi ada ibu-ibu dari negara yang mewawancarai. Nah, terus kalau misalnya cerita tentang Max SGU dulu ya. Max SGU itu jadi agak daftarnya sebelum daftarnya mahasiswa. sebelum mahasiswa waktu pendaftaran universitas sekaligus daftar beasiswa itu, karena itu adalah beasiswa University Recommendation. Jadi memang harus direkomendasikan sama universitas, nggak bisa daftar sendiri gitu. Nah terus memang tipe Max ini tuh agak berbeda ya, karena setiap 1 tahun kita harus reapply gitu. Jadi kita harus mengirimkan berkas setiap tahunnya. Setiap tahun kita harus mendaftar, dan berkasnya itu sama persis dengan waktu pertama kali mendaftar, tapi juga ditambah dengan transkrip nilai kita gitu. Tapi terus Persyaratannya apa yang paling krusial? nah, kalau persyaratannya itu mirip-mirip sama Max yang lain ya. Jadi karena itu University Recommendation, kita harus udah punya LOE dari sensei, dari lab yang mau menerima kita gitu. Terus habis itu selain itu juga surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu memang prioritasnya itu rekomendasi yang dari the latest gitu, latest school that we attended. Yang kalau gitu. saya berarti itu Ya. adalah Universitas Gadjah Mada. Nice berarti ya, kan. berarti bukan UGM aku. Berarti S2-nya terakhir itu di mana? Itu Ya, rekomendasinya dari situ. rekomendasi. Kalau IELTS gitu atau bahasa Inggris gitu ada IELTS juga sama minimal. sama ya. Berarti itu ya paling IELTS rekomendasi LOE. LOE. So, nanti Yang- ya research plan seperti biasa, nanti formnya seperti Max biasa gitu. Terus kalau apa namanya? Kuotanya apakah sama dengan Max yang biasa? Nah, kuotanya itu memang nggak bisa gitu setiap tahun itu berbeda, karena ini adalah sistemnya tuh slot. Kalau misal memang nggak ada slot, itu nggak akan dibuka skema beasiswa ini. Tapi kalau misal ada slot, baru dibuka gitu. Dan slotnya itu biasanya akan lowong gitu setelah beasiswa penerima beasiswa sebelumnya itu sudah lulus gitu. Kayak Jadi dulu sebenarnya memang- saya juga awalnya pas masuk Tokyo Tech itu kan juga daftar SGU, tapi nggak lolos. Ya mungkin karena lowongannya nggak ada kali. Ya, jadi mungkin lowongannya terbatas. Tapi ya. kalau emang lowongannya nggak ada, kenapa dibuka ya? Juga heran. Mungkin terbatas sih, kayak cuma Oh, iya, satu misal gitu. Karena memang itu tidak Saya nggak diumumkan. qualified berarti ya. Ya enggak, mungkin Tidak lebih qualified dibandingkan. kayak bukan rezekinya di situlah istilahnya. Iya. Pokoknya ya mungkin kalau misal saya itu mungkin ada beberapa kandidat gitu. Dan saya nggak yang the best, tapi alhamdulillah dapat karena mungkin kuotanya itu lebih banyak daripada waktu saya yang daftar gitu. Kayak gitu. Jadi dan ini beasiswanya itu memang nggak harus tinggal di Jepang ya, boleh tinggal di negara yang Asalnya. ya, asalnya itu boleh. Waktu itu malah aku agak nggak dibolehin daftar pertama kali karena aku udah di Jepang gitu, karena beasiswa ini harus buat overseas student gitu. Tapi kemudian saya menjelaskan gini-gini, terus ternyata juga sensei membantu menjelaskan, dan alhamdulillah boleh mendaftar gitu. Jadi ya pokoknya itu intinya sih, itu harus tidak setiap universitas ada, harus ditanyakan ke universitasnya. Terus juga tidak setiap tahun dibuka lowongannya. Terus juga Max SGU ini kebanyakan sih untuk yang entrance April gitu. Ya April sih. Kalau yang September itu biasanya yang Max apa itu? gitu yang atau beasiswa yang dari pemerintahnya sendiri, itu lain Max gitu. Kayak LPDP gitu. Kalau cewek aja gimana? Nah, kalau cewek aja itu Sama-sama jadi, ini ya kan sebelum daftarkan itu. Nah, kalau cewek Sebelum aja daftar itu mahasiswa. boleh apapun. Ongoing Jadi juga boleh bisa? ongoing boleh. Oh, Terus yang mahasiswa baru boleh gitu. Tapi intinya udah dapat universitas. Jadi nggak bisa kalau belum dapat universitas gitu. malah gitu ya. Karena nanti juga harus melampirkan LOE dari sensei kayak gitu. Oh.
Nah, cewek aja itu memang harus sudah tinggal di Jepang. Jadi beasiswa ini tidak boleh di-apply oleh mahasiswa yang masih di luar Jepang, itu nggak boleh karena ini memang untuk yang sudah tinggal di Jepang gitu. Terus periodenya juga 1 tahun. Terus tahun dong. Iya, 1 tahun. Nggak bisa maju lagi. Nah, aku kurang tahu, itu juga tergantung budget juga. Tapi cukup gede, 200.000 per bulan, 200.000 yen per bulan. Sedangkan max itu 145, 148. Tapi udah no tuition fee. Nah, ya itu cewek aja itu jadi hanya buat living allowance. Tapi kalau Fee dia bisa sendiri. kalau untuk bayar universitas itu harus sendiri gitu. Nah, cewek aja itu aku berkasnya lumayan banyak juga. Terus rekomendasinya itu beberapa halaman, nanti bisa dicek ya di website ya, itu beberapa halaman. Terus harus 2 orang yang memang sudah kenal dengan kita. Dulu aku minta karena formnya itu cukup banyak, jadi aku minta rekomendasinya ke dosen yang di UGM. Terus habis itu cewek aja itu kemarin biasa mengumpulkan berkas, terus nanti kalau lolos tahap 1 ada wawancara gitu. Jadi screening pertama. Wacaranya di headquarternya gitu kan. Iya. Kantornya. Jadi alhamdulillah kemarin aku lolos yang tahap administrasi. Terus sempat merasakan wawancara. Nah, pas wawancara itu Ada berapa orang yang wawancara? banyak sih, dan dari beberapa negara gitu, dan memang kayaknya beasiswanya nggak cocok sih buat aku karena itu tuh ibu-ibu yang wow, kayak ibu-ibu bisa dibilang apa ya, bukan sosialitas sih, mungkin ibu-ibu yang fashionable tapi juga akademisi gitu loh, dan kayak aktivis gitu loh. Terus ibu-ibunya itu memang penampilannya itu yang fashionable gitu loh. Terus aku tuh kayak berasa buluk sendiri. Terus kandidat yang lain tuh juga yang wow, pakai high heels, terus habis itu yang pakai roknya yang kayak yang benar-benar udah dewasa kayak gitu loh. Terus rambutnya ya juga yang yang fashionable gitu lah. Terus aku kayak kesitu kayak upik abu gitu. Soalnya aku pakai yang ya biasa kayak udah pakai ini kan apa namanya? Udah pakai blazer sih, kan? Ya blazer. Tapi terus kayak mereka make upnya agak low, terus aku kan no make up gitu ya. Terus kayak merasa aku lagi banget. Terus wawancaranya itu ada dalam bahasa Jepangnya, tapi bahasa Jepang simpel sih, dan alhamdulillah aku bisa jawab bahasa Jepangnya. Kalau 80% bahasa Inggris gitu. Terus aku nggak lolos di tahap wawancara itu gitu. Terus alhamdulillahnya setelah itu 2 minggu setelahnya pengumuman Max SGU, dan alhamdulillah aku keterima. Sekarang alhamdulillah dapat Max SGU. Terus ini udah mau 1 tahun, jadi harus persiapan daftar lagi juga. Tapi kalau berdasarkan senior insya Allah keterima ya. Kalau memang transkripnya itu ya masih oke gitu, insya Allah keterima gitu. Jadi pengalaman saya. Nah, kalau saya itu sama ya, awalnya itu masuknya targetnya itu SGU tapi nggak rezekinya. Terus ya udah masuk Tokoda pertama kali ya agak nekat gitu sih sebenarnya. Tidak bermodalkan semester pun gitu. Pasti. Ya cuman saya berani berangkat start itu ya karena ada surat dari profesor kalau akan disupport gitu. Ya udah bismillah, percaya sama itu, ya akhirnya berangkat. Dan ketika sampai ya emang profesor memberikan janjinya gitu dengan memberikan budget sebagai RE atau research assistant, yaitu ya sekitar lumayan lah buat bayar apa tuh apartemen gitu lah, dan masih bisa. Nah terus yang kedua itu di Tokoda itu ada beasiswa khusus S3 namanya Subame, dan itu baru ya, emang angkatan saya itu yang pertama kali alhamdulillah. Pertama kali, jadi semuanya keterima gitu. Yang penting daftar pasti keterima. Dan itu hanya untuk doktoral, hanya untuk PhD doang. Ya lumayan tuh dapat yang
buat bayar foto, terus dapat buat hidup. Ya, yes, sementara bisa gitu. Nah terus yang kedua adalah saya pada saat mendaftar pertama kan nggak ada pilihan gitu. Ketika nggak dapat Max SGU itu bisa di switch ke JASO gitu. Nah saya dapatlah yang JASO. Jadi ketika awal-awal tahun pertama itu dapat 3 jenis, 1 RE, 1 JASO, 1 lagi Subame. Jadi 3. Yang totalnya itu sebenarnya mirip-mirip sama Max gitu total. Tapi masih belum tuition fee gitu. Sehingga ketika pas tuition fee itu saya nyari-nyari lagi gitu, bantuan dari kampus AC saya gitu untuk menambah pembiayaan gitu. Nah di penghujung tahun pertama itu saya ditawarin sama profesor buat daftar conference, dan itu sangat penting banget tuh bagi kita untuk modal mencari beasiswa. Pengalaman conference, terus pengalaman publikasi itu sangat-sangat penting banget buat ini ya, bekal mencari beasiswa. Nah alhamdulillah juga tahun 2019 itu mungkin itu adalah pencapaian tertinggi saya sejauh ini sih, pencapaian paper dalam 1 tahun gitu. Walaupun semuanya itu co-author, nggak yang first author gitu. Jadi alhamdulillah berkontribusi dari paper di Indonesia. Guru kita di Indonesia itu sangat-sangat memberikan banyak berkah pada kita. Walaupun kita udah di sini ya. Jadi tahun 2012 itu bisa jadi bekal juga buat nyari beasiswa. Sehingga di ujung tahun pertama itu ada kayak pendaftaran untuk mencari beasiswa yang mendapatkan university recommendation dari kampus gitu. Nah ya udah, saya masukin berkas, terus beberapa bulan kemudian dapat email dari kampus kalau bagi barang siapa yang topik risetnya tentang food atau health science gitu, ada nih opsi pendaftaran beasiswa Ajinomoto. Ya udah, saya prepare beasiswa untuk itu. Dokumen-dokumennya sebenarnya jadi ini Ajinomoto yang buat ongoing student ya? Ongoing overseas. Doktoral atau master enggak juga? Sih, bebas. Jadi master overseas tapi cuma 2 tahun. Jadi bisa jadi master gitu loh. Jadi memang udah ongoing karena ini adalah sifatnya adalah university recommendation. Jadi bukan Ajinomoto yang buat daftar master sendiri gitu. Buat Tokyo University itu beda lagi skemanya. Ini tuh ya memang dari university recommendation gitu. Dan berkasnya itu kurang lebih kayak business plan, terus outputnya nanti apa, terus nanti ketika lulus mau jadi apa gitu ditulis di situ semuanya. Dan saya terus apa adanya gitu. Saya walaupun tahu kan ya, biasanya bahkan teman-teman saya sempat tanya, kamu nanti pengen kerja di industri di sini gitu. Ya saya bilang enggak gitu. Apa adanya, apa adanya. Saya pengen balik ke Indonesia jadi dosen gitu ya, apa adanya semuanya. Kayak agak nothing tulus juga ya. Dan itu dalam bahasa Jepang. Bahasa Jepang dan bahasa Inggris dua-duanya. Sebenarnya kalau bahasa Jepang aja. Cuman saya nggak yakin apakah bahasa Jepang saya sudah benar, maka kirim dua-duanya bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Dan bermodalkan translator. Ini dari Syekh Yuda. Itu ada. Bukan Google Translate ya. Okay. DeepL namanya, DeepL translator gitu. Ya, di sini ya. Itu 90% grammatically correct. Itu kedua ngobrol sendiri dia. Ya, betul. Ada angin. Iya. Jadi 90% itu grammatically correct gitu. Dan lebih jauh dibandingkan dengan Google Translate. Jelas. Tapi sayangnya belum ada bahasa Indonesianya. Nggak ada. Jadi harus bahasa Inggris, bahasa Jepang. Terus selesai prepare dari translate itu, minta tolong koreksi teman-teman yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang. Kayak teman di lab atau teman Indonesia yang bisa bahasa Jepang gitu. Udah, bismillah daftar. Alhamdulillah administrasinya lolos, keterima gitu. Terus ada wawancara juga sama kayak CWJ. Dan wawancaranya itu kalau ini ditawarin bisa pakai bahasa Inggris. Awalnya emang bahasa Jepang aslinya, tapi bisa ditawarin dari bahasa Inggris. Terus dan di training center karyawan Ajinomoto. Itu
dalam kondisi corona ini sebenarnya ditawarin juga apakah mau Skype. Zoom kayak online gitu atau langsung. Nah sebenarnya khawatir juga sih kalau mau berangkat gitu, tapi ya bismillah berangkat sama istri sana bareng-bareng. Dan wawancaranya itu ada 3 orang, ada satu ibu-ibu, 2 bapak-bapak. Seperti biasa tanyain perkenalan, terus kemudian riset sebenarnya apa, terus apakah ada kendala dalam kehidupan gitu ya, Kehidupan di Jepang. dan riset gitu. Terus output risetnya nanti kira-kira selesai kapan gitu. Terus nanti kalau ibu-ibu tanya gini, nanti kalau lulus kamu katanya mau jadi dosen, kenapa jadi dosen gitu, dan kenapa dosen farmasi itu penting gitu. Ya udah, ya saya mempersuasi gitu. Terus karena sempat baca-baca juga ya di Ajinomoto itu sendiri, ada riset-riset yang sedang dikerjakan itu mirip dengan apa yang saya kerjakan di lab gitu. Jadi sudah sempat kepo-kepo ada paper publish gitu. Jadi ya teman-teman, jadi monosodium glutamat itu ini malah kayak promosi. Sekarang jadi brand ambassador. Jadi MSG itu memang ada sisi positifnya, tapi kalau memang ada toksiknya, tapi dengan kadar yang sangat tinggi. Ya. Aku juga udah pernah teliti, nanti papernya di sini ya. MSG. Jadi ada benefitnya juga MSG untuk kognitif. Karena itu Cognitive amino function acid gitu. ya. Iya, pada dasarnya ada amino acid gitu. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Ya, jadi ya Intinya apa beasiswa namanya, ongoing itu adalah possible. tapi kebanyakan buat PhD student. Kalau master itu agak susah ya di sini di Jepang itu. Tapi kalau untuk doktoral, insya Allah kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan, dan insya Allah rezekinya udah diatur. Kalau misal memang Allah sudah sudah ngasih kesempatan untuk studi di Jepang gitu, insya Allah juga akan membukakan pintu rezeki itu nanti. Iya. Awalnya emang serba nggak menyangka sih dulu itu. Hampir Hidupnya gimana? nggak kebayang gitu loh ketika pas awal kesini itu kita tinggal di apartemen yang sangat-sangat nyari paling murah di situ. Terus ya itulah. Terus masih dengan LDR arah Tokyo, jadi uang tabungannya juga habis buat transportasi kalau bisa ketemu itu. Ya itu memang kita jadi kena diingatkan Allah bahwa kita masih punya Allah gitu. Dan sekarang saatnya kita belajar sungguh-sungguh karena Allah sudah mencukupkan untuk kehidupan kita di sini. Mohon doanya semoga kami bisa belajar sungguh-sungguh dan semoga nanti ilmunya bisa bermanfaat, juga bisa diaplikasikan nanti di Indonesia. Amin. Dan untuk agama kita juga. Ya cukup sekian dulu untuk episode kali ini. Nih kita nanti kasih ini ya sedikit suasana di sekitar. Dadah, assalamualaikum.